Selamat malam. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya dengan judul Sistem Pemantau Cuaca menggunakan Microcontroller Arduino. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Diana Datulalong, Stambuk 217611179. Latar belakang penelitian. Dalam melakukan penelitian ini didasari oleh 4 latar belakang, yaitu yang pertama, mengapa kecepatan angin di Indonesia menjadi salah satu yang tertinggi berdasarkan hasil statistik BMKG. Yang kedua, sebagian besar wilayah negara Indonesia adalah permukaan laut. Yang ketiga, diperlukan sistem untuk memantau kecepatan angin dan suhu udara. Yang keempat, bagaimana cara menyajikan data kecepatan angin menggunakan sebuah aplikasi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri atas 3, yaitu yang pertama, bagaimana cara memprediksi potensi bencana yang disebabkan oleh angin. Yang kedua, bagaimana merancang alat untuk mengukur kecepatan angin. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengolah dan menyajikan informasi pada aplikasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, microcontroller Arduino. Yang kedua, sensor anemometer. Yang ketiga, sensor suhu udara atau DHT22. Dan yang keempat, bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu PHP. Microcontroller Arduino merupakan sebuah microcontroller berbasis single board yang bersifat open source. Yang kedua, sensor anemometer, yaitu sebagai perangkat atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Yang ketiga, sensor suhu udara atau DHT22, merupakan komponen dengan digital output yang mampu menghasilkan temperatur suhu udara yang akurat. Yang ketiga, bahasa pemrograman PHP atau Hypertext Processor adalah sebuah bahasa pemrograman script yang banyak digunakan untuk pengembangan web dan dapat ditanamkan dalam bahasa Hypertext Markup Language atau HTML. PHP juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman dengan tujuan umum. Yang ketiga, metode penelitian. Pertama, tempat dilakukannya penelitian yaitu berlokasi di gedung Departemen Teknik Geofisika dan Stadion Lapangan Sepak Bola Institut Teknologi 10 November Semarang. Yang kedua, bahan. Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian merupakan suatu alat atau aplikasi untuk memantau kecepatan cuaca dengan mengukur kecepatan angin dan suhu udara. Selanjutnya, alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan aplikasi yaitu sebuah perangkat keras hardware dan perangkat lunak software. Selanjutnya, jalan penelitian. Pertama, tahap pengumpulan data. Data yang digunakan yaitu data primer, karena penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Yang kedua, pengamatan atau observasi. Yang ketiga, studi pustaka. Selanjutnya, perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Perancangan merupakan bagian terpenting dari pembuatan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibuat beserta dengan aplikasinya. Selanjutnya, deskripsi sistem secara umum. Pada penelitian ini akan dibangun suatu sistem pemantau cuaca dengan menggunakan sensor DHT22 yang digunakan sebagai pengukur suhu dan sensor anemometer yang digunakan sebagai pengukur kecepatan angin. Sistem pemantau cuaca angin ini dirancang untuk mengetahui kondisi kecepatan angin dan suhu udara. Data yang dipantau oleh sistem ini ialah besar kecepatan angin dan besarnya suhu. Selanjutnya,
arsitektur umum sistem yang akan dirancang seperti pada gambar. Rancangan arsitektur dari sistem yang akan dibuat terlihat pada gambar yang terdapat beberapa komponen dan sensor utama. Yang pertama, perancangan perangkat keras Zigbee koordinator. Perancangan perangkat keras Zigbee koordinator menggunakan satu Zigbee modul seri 2, satu Arduino XBee Shield, dan satu Arduino Uno. Pemasangan setiap perangkat dengan menempelkan setiap perangkat satu sama lain yang terlihat seperti pada gambar. Yang kedua, perancangan perangkat keras Zigbee and Davis. Perancangan perangkat keras Zigbee koordinator menggunakan satu Zigbee modul seri 2, satu Arduino XBee Shield, satu Arduino Ethernet Shield, dan satu Arduino Uno. Yang ketiga, diagram alir aplikasi. Pada diagram alir, sistem pemantau cuaca menggambarkan urutan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Sistem diawali dengan membaca input data dari sensor anemometer dan sensor DHT22. Kemudian data yang dihasilkan oleh sensor akan diolah sehingga menghasilkan data, dan data tersebut dikirim menggunakan XBee modul. Selanjutnya, diagram alir penerimaan data pada komputer. Agar komputer dapat melakukan penerimaan data dengan mikrokontroler, maka komputer harus terhubung dengan perangkat Zigbee koordinator. Perancangan basis data atau database pada aplikasi yang akan digunakan. Perancangan basis data menggambarkan struktur tabel yang akan digunakan dalam penyimpanan kebutuhan data sistem pada basis data. Berikut merupakan gambar database model dari basis data yang digunakan dalam sistem ini. Rancangan antarmuka aplikasi atau interface aplikasi. Sistem berjalan secara otomatis dan user hanya menggunakan web aplikasi ini sebagai alat bantu pemantau kecepatan angin dan suhu udara. Rancangan antarmuka aplikasi dibuat dalam bentuk aplikasi web. Pada gambar, data ditampilkan dalam bentuk grafik. Pada gambar ini, hasil dari pembacaan data ditampilkan secara real-time sehingga mempermudah user. Setelah aplikasi dan rancangan selesai dibuat, selanjutnya yaitu metode pengujian pada sistem dan aplikasi yang telah dirancang. Setelah dilakukan tahap pemrograman dan implementasi, tahap berikutnya yaitu pengujian program secara keseluruhan dari aplikasi sistem pemantau cuaca yang telah dibuat. Mulai dari pengujian input, proses, dan output sistem untuk mengetahui apakah program sudah berjalan dengan benar dan sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Demikianlah presentasi saya. Jika ada yang tidak berkenan dan salah ucap, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.